Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Olandia Maniuruk dengan NIM 12022064 akan mempresentasikan pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif atau teori klaster. Adapun dosen pengampunya ialah Bapak Asirin STMT. Adapun outline yang akan dibahas, yang pertama ialah teori keunggulan kompetitif dan klaster, yang kedua faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif, yang ketiga kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif, yang keempat strategi pembangunan regional menurut Porter, yang kelima kritik atas konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Yang pertama ialah bahasannya adalah teori keunggulan kompetitif dan klaster. Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan oleh Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Porter yang dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Dikarenakan meliputi yang pertama ialah perbaikan lingkungan dan iklim bisnis yang bersaing secara agresif dan investasi pabrik baru. Yang kedua, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi. Yang ketiga ialah pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Oleh sebab itu, Porter perlu pembentukan ulang model pengembangan wilayah. Adapun pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, yang pertama ialah pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan hanya penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan potensial untuk dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Yang keenam, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif dengan wilayah lain, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif ini tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Adapun faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif ialah ada faktor endowment, di mana faktor itu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, serta warisan atau cagar budaya. Yang kedua ada keunggulan secara makroekonomi, di mana kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga ada keunggulan secara mikroekonomi, terdapat kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, Porter mengusulkan teori klaster. Pemikiran intelektual awal dari klaster paling tidak berasal paling tidak berasal, di mana disebutkan oleh Marshall yang memasukkan tentang eksternalitas lokasi industri khusus. Klaster ini merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, di mana dihubungkan oleh kesamaan serta hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota yang dapat menjangkau wilayah sekitar. Adapun faktor keunggulan kompetitif bagi perusahaan ialah keunggulan bersaing, di mana keunggulan atas pesaing yang didapat dengan menyampaikan nilai pelanggan yang lebih besar, melalui harga yang lebih murah, atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan
penetapan harga yang lebih tinggi. Porter mengklasifikasikan strategi keunggulan dalam 3 kategori. Yang pertama, keunggulan biaya. Yang kedua, diferensiasi dan fokus. Yang pertama, keunggulan biaya. Yang kedua, diferensiasi. Dan yang ketiga, fokus. Di mana keunggulan biaya ini ialah bagaimana perusahaan menetapkan harga yang paling rendah dibanding dengan pesaingnya, namun tidak mengurangi kualitas dari produk tersebut. Sedangkan diferensiasi adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaingnya. Untuk fokus, ialah perusahaan harus tertuju pada satu segmen tertentu secara lebih mendetail. Strategi Porter mensyaratkan adanya penataan organisasi, prosedur pengendalian, sistem insentif yang berbeda. Yang kedua ada harga kompetitif, di mana harga tersebut dipandang layak oleh calon konsumen karena sesuai dengan manfaat produk yang terjangkau, serta diharapkan mampu bersaing dengan harga produk dari perusahaan lain. Pada dasarnya, konsumen menginginkan harga yang pantas dan sesuai dengan produk dan jasa. Yang ketiga ialah kualitas layanan, di mana seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh. Pada umumnya, kualitas yang diberikan perusahaan kepada konsumen tentunya memiliki tujuan dengan diadakannya pelayanan agar konsumen merasa puas, dan dampaknya bagi perusahaan ialah perusahaan akan memiliki nilai lebih dibandingkan pesaingnya. Yang keempat ada penjualan personal, di mana jenis promosi terbagi menjadi 4, yaitu iklan, promosi, penjualan, promosi personal, dan publisitas. Penjualan personal merupakan salah satu strategi pemasaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk atau jasa secara langsung kepada konsumen. Kalau penjualan personal ini dilakukan oleh wiraniaga, di mana wiraniaga itu seorang individu yang mewakili sebuah perusahaan untuk pelanggan melakukan satu atau lebih aktivitas dalam mensosialisasikan. Untuk penjualan personal ialah salah satu dasar atau fondasi bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Yang kelima ada keputusan pembelian, di mana tahap ini merupakan yang sangat penting untuk dipahami karena termasuk keberhasilan suatu program pemasaran. Keputusan pembelian ini bertujuan bagi setiap perusahaan, di mana upaya agar konsumen memutuskan untuk membeli produk dan jasanya, karena tingkat keputusan pembelian yang tinggi merupakan suatu target yang diinginkan setiap perusahaan. Dengan adanya keunggulan bersaing dalam suatu perusahaan, hal tersebut akan berimplikasi kepada peningkatan dalam keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Yang pertama, klaster mencakup berbagai industri. Yang kedua, klaster termasuk juga lembaga pemerintah. Yang ketiga, klaster termasuk juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif. Yang keempat, perusahaan asing yang melakukan investasi ke mana. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster terbagi atas dua. Yang pertama, klaster global. Yang kedua, klaster lokal. Klaster global melayani pasar nasional dan global, di mana mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Sedangkan klaster lokal hanya melayani pasar lokal dan sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu klaster mempengaruhi persaingan dalam 3 cara. Yang pertama, klaster dan produktivitas, di mana konsentrasi perusahaan dalam hal ekonomi atau aglomerasi ini biasanya terlihat muncul di tingkat industri atau untuk ekonomi perkotaan yang beragam. Banyak perlakuan ekonomi aglomerasi bersandar pada minimalisasi biaya karena kedekatan dengan input atau kedekatan dengan pasar. Saat ini, sifat ekonomi aglomerasi telah bergeser ke tingkat klaster dan jauh dari industri yang lebih sempit atau daerah perkotaan yang hanya semata. Di klasteran produktivitas ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, akses ke input dan karyawan khusus, di mana lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personal dibandingkan dengan integrasi vertikal. Yang kedua, akses ke informasi. Pasar yang luas, teknis dan informasi khusus
terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang diakses lebih baik atau dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga, komplementaris. Klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan atau perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Yang ketiga, akses ke institusi atau barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik. Kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih melalui program pelatihan lokal. Selanjutnya ialah insentif dan pengukuran kinerja. Klaster ini membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah urgensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Yang kedua itu adalah klaster dan inovasi. Peran klaster dalam inovasi dan pertumbuhan produktivitas sangat menawarkan banyak potensi dan keuntungan dalam inovasi dan peningkatan. Beberapa karakteristik klaster untuk meningkatkan produktivitas saat ini lebih penting untuk inovasi. Dikarenakan dapat memperkuat keunggulan-keunggulan lain untuk inovasi, serta tekanan kompetitif, tekanan perbandingan konstan yang terjadi dalam kelompok yang terkonsentrasi secara geografis. Namun dalam keadaan tertentu, partisipasi klaster untuk menghambat inovasi ketika sebuah klaster berbagi pendekatan seragam untuk bersaing, menekankan ide-ide baru, dan menciptakan kekakuan untuk mencegah adopsi perbaikan. Klaster juga mungkin tidak mendukung inovasi yang benar-benar radikal. Yang ketiga ialah klaster dan formasi bisnis baru. Banyak jika tidak sebagian besar bisnis baru dibentuk di klaster yang ada daripada di lokasi yang terisolasi. Ini terjadi untuk berbagai alasan. Yang pertama, bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Keberadaan klaster menandakan peluang. Individu yang bekerja di suatu tempat, di dalam atau di dekat klaster, lebih mudah merasakan kesenjangan baru dalam produk, layanan, memasok. Peluang yang dirasakan di lokasi klaster diupayakan di sana karena hambatan untuk masuk lebih rendah dibandingkan di tempat lain. Aset, keterampilan, input, serta staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dapat dengan lebih mudah. Keuntungan klaster dalam formasi bisnis baru dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster. Perusahaan besar sering menghadapi berbagai macam kendala dan hambatan untuk berinovasi. Tidak jarang melihat perusahaan yang lebih besar dalam sebuah klaster mengembangkan hubungan dekat dengan yang lebih kecil atau inovatif, dan bahkan memperolehnya jika mereka menjadi berhasil karena pembentukan bisnis baru. Kedalaman dan luasnya klaster sering tumbuh seiring berjalannya waktu, meningkatkan keunggulan klaster. Dalam teori klaster ini, Porter menyarankan bahwa perdagangan internal di dalam negara adalah kekuatan yang utama untuk meningkatkan produktivitas, seperti halnya perdagangan dengan negara-negara tetangga yang berdekatan. Selanjutnya, manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Lalu ada kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif, di mana posisi keunggulan kompetitif yang khusus, lokasi atau warisan fisik atau budaya kekuatan saat ini dapat dikembangkan melalui elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain. Serta pembangunan regional juga merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah.
Adapun strategi pembangunan regional menurut Porter, yang pertama ialah pembangunan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang kedua pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, yang ketiga pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, yang keempat penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Konsep kebijakan ekonomi. Yang pertama, konsep klaster bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis. Yang kedua, menganjurkan pemblokiran impor. Teori klaster menekankan perlunya pembukaan pasar lokal. Yang ketiga, pemikiran klaster mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian dan lokal. Kebijakan ekonomi yang lainnya ialah peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi. Yang keempat, pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Yang kelima, perlindungan sumber daya alam. Yang keenam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah. Yang ketujuh, penyediaan informasi pasar. Selanjutnya ialah kritik atas konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Ada dua kritik dari ilmuwan. Yang pertama, kritik dari Martin dan Sunley 2003, di mana klaster sebagai konsep yang sangat kacau. Yang kedua, merek klaster Porter telah tercemar sampai taraf tertentu oleh promosi dan konsultasi komersial. Yang ketiga, skala dan level di mana klaster membentuk, mengoperasikan, dan memperluas belum ditentukan dengan jelas. Yang keempat, perhatian terbatas pada dimensi sosial dari pembentukan dan dinamika klaster. Sedangkan kritik dari Duranton 2011, yang pertama, konsep klasternya Porter secara teoritis ambigu. Yang kedua, manfaat pengelompokan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya dan investasi yang signifikan dan berkelanjutan. Yang ketiga, agar efektif, kebijakan klaster perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.